Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Magdas Bagus Pratama. Pada vlog kali ini, saya akan membahas terkait apa itu paradigma interpretif dan juga bagaimana kaitannya dengan manajemen pemasaran. Apa sih paradigma penelitian itu? Dikutip dari Newman, paradigma penelitian merupakan pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan juga hasil penelitian. Sebenarnya ada beberapa varietas dari paradigma penelitian itu sendiri. Di antaranya ada positivitis, kemudian ada interpretatif, dan juga ada kritis. Nah, kali ini saya akan mengambil tema untuk paradigma interpretif, di mana interpretif ini menurut Newman menyatakan situasi secara sosial yang mengandung ambiguitas yang besar. Perilaku dan juga pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan juga dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. Pada intinya, menurut saya sendiri adalah paradigma ini lebih menekankan pada ilmu, bukan pada hukum ataupun prosedur yang baku atau yang berlaku. Jadi setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Nah, ilmunya ini bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke umum atau yang abstrak. Artinya ilmu mengungkap realitas itu melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Pendekatan interpretatif pada akhirnya akan melahirkan dari pendekatan kualitatif. Nah, babak marketing di dunia nih, mungkin ada yang tahu ya teman-teman, terkait Philip Kotler, di mana bukunya yang berjudul Principle of Marketing ini nantinya akan kami hubungkan dan kami sajikan melalui pendekatan paradigma interpretatif, di mana saya akan mengundang salah satu owner atau pemilik dari store pakaian ataupun store untuk celana dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fashion. Ini saya ada rekan namanya Sandi ini, terkait dia memiliki usaha di bidang fashion. Ini langsung saja ya saya panggil ke sini untuk Pak Sandi. Baik, kali ini saya sedang bersama dengan owner Sandangan Store. Selamat siang, Bapak Sandi. Siang. Silahkan perkenalan diri dulu, Pak Sandi. Silahkan. Ya, nama saya Sandi Dwi Saputra. Saya yang menjadi owner dari Sandangan Store. Yang menjadi ownernya itu saya mengoperasikan Sandangan Store. Pak Sandi, ini sedikit sharing-sharing aja. Santai aja Pak Sandi ya, kalau apa ya. Siap. Di siang ini kebetulan kami undang Pak Sandi ini untuk sharing terkait sebenarnya saya tertarik di proses marketing atau pemasaran ya dari Sandangan Store. Ini yang saya lihat-lihat, bahkan teman saya merekomendasikan Sandangan Store untuk membeli beberapa kaos ataupun baju yang branded. Ya. Mas Andi, gimana awalnya dulu itu membuat Sandangan Store sampai akhirnya jadi ya yang lumayan sebesar sekarang? Cerita awal dulu saya pernah kerja di toko besar, Pak. Toko ya nggak saya sebutin kan namanya. Jadi dari awal situ saya tahu cara penjualan, dari kualitas atau dari masalah marketing itu saya dapat ilmunya dari situ. Akhirnya saya membuka toko Sandangan Store sendiri. Itu berawal membeli pakaian dari apa namanya itu, dari online dulu. Online. Ya, online. Saya cari kualitas yang bagus, yang bermerek. Setelah itu saya promosikan dan menjadi toko sekarang ini. Mas Andi, untuk apa ya, kondisi di mana tahun kemarin tahun 2020 itu kan kita sama-sama merasakan ya
adalah efek pandemi dari COVID-19. Nah, itu kira-kira dari segi penjualan atau dari cara Mas Andi sendiri untuk menjual ya, untuk memasarkan produk-produknya seperti apa Mas? Kalau dari saya sendiri untuk memasarkan barang dari saya tadi itu, dulunya waktu sebelum ada pandemi itu saya hanya memajang di toko aja. Setelah pandemi itu sangat terasa lah, sepi, customer jarang ada, apalagi disuruh stay di rumah gitu kan. Jadi penjualan saya akhirnya beralih ke online. Online. Biasanya pakai apa nih Mas Andi? Ikut marketplace atau Marketplace ya, ada di marketplace itu Facebook, Shopee juga ada. Facebook dan Shopee ya. Mas Andi, kira-kira inovasi apa yang Mas Andi terapkan di Standard Store sehingga mungkin dari omset paling tinggi yang menghasilkan omset penjualan paling besar, kira-kira ada nggak inovasi apa itu? Nah, perbedaan awal dulu sebelum pandemi sampai ada pandemi COVID-19 itu ada perbedaan sih. Penjualan secara yang sebelumnya tidak ada COVID, setelah itu ada COVID. Itu perbedaannya, penjualan online kebanyakan customer nggak ada yang langsung cocok. Ada yang sering tanya-tanya, customer ke saya sering tanya-tanya pakaian warna, size-nya apa, tapi kebanyakan nggak langsung dibeli gitu. Iya, tanya-tanya aja. Tanya-tanya aja. Setelah itu saya mempunyai ide, itu saya ada saudara yang tukang tailor, penjahit ya, penjahit. Itu penjahit, dan saya kombinasikan dengan toko saya. Gimana itu? Ya, caranya gini. Saya kasih promo, saya posting baju atau celana itu free untuk pengecilan. Kayak pengecilan celana. Bukan benar. Iya. Sandi. Jadi ini kayaknya melihat dari tren fashion ini kan kadang-kadang ada yang suka warnanya tapi mungkin modelnya ya. Betul. Kayak celana itu kan ada yang pensil, ada yang model Elvis gitu, Elvis yang malah standar gitu. Nah, mungkin ada yang suka warnanya tapi karena modelnya Elvis itu akhirnya mungkin agak bimbang ya. Agak bimbang, jadi kurang beli gitu. Takutnya biasanya yang dipakai size L tapi dibeli nggak cukup gitu. Banyak kan gitu. Iya. Jadi langsung mungkin teman-teman ini yang mau beli nanti bisa agak besaran dikit tapi nanti bisa dikecilkan ya, free. Oke, masuk juga sih. Ya, di situ saya kasih promo apabila pembelian kaos free, celana itu free, sama jahit gratis gitu. Jadi bundling ya. Minimal penjualan berapa? Pembelian berapa? Pembeliannya kalau setelah ada promo itu sebulan capai 1000-an lah ada penjualan. Iya, 1000 piece ya. Omsetnya sendiri berarti lumayan ini Mas ya. Alhamdulillah. Baik, dari awalnya itu Pak Sandi coba ini ya, mungkin ya, menganalisa perilaku dari teman-teman customer. Yang nantinya itu bisa Pak Sandi ambil kesimpulan bahwasanya teman-teman ini sebenarnya suka, cuman untuk ukuran atau size ini kan karena memang Indonesia itu beda ya, sama luar negeri ya. Size Indonesia. Betul. Produk lokal pun beda, XL Produk lokal juga beda. beda. Akhirnya perlu penyesuaian. Penyesuaian. Oke, sehingga Pak Sandi menawarkan promo banding lah ya. Baik. Ya, untuk masalah harga pun sudah saya kombinasikan. Saya bikin free, soalnya dari harga pun sudah saya up di harga pakaian tersebut gitu. Budget. Kira-kira kasih
omsetnya itu berapa digit sih Pak Sandi? Kalau Yang penasaran omset semua ini. pendapatan sih ya 3 digitan lah. Ini udah skalanya udah skala besar ini berarti Iya. partai ini. Oke, baik, baik, baik. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu Pak Sandi, saya mohon maaf untuk mungkin mengakhiri sesi kita kali ini. Ya, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Iya. Mungkin kita akan lanjut share next time dengan topik yang Oke, berbeda. siap. Baik, terima kasih teman-teman. Barusan adalah sesi wawancara dengan pemilik atau owner dari Sandangan Store. Baik, setelah kita simak bersama untuk penjelasan dari Pak Sandi tadi selaku pemilik dari Sandangan Store, saya memiliki kesimpulan bahwasanya apa yang dikatakan Kohler dalam bukunya yaitu Principle of Marketing ini berkaitan erat dengan bagaimana suatu produk bisa dipasarkan dengan baik. Ini ada dua teori yang saya kutip dari Kotler ini. Yang pertama adalah konsep produksi dan yang kedua adalah konsep produk, di mana melalui paradigma interpretatif yang telah kita lihat kepada Pak Sandi tadi, yang mana beliau menjelaskan untuk mendapatkan penjualan yang optimal itu harus melalui dengan beberapa pengamatan. Yang dilakukan Pak Sandi tadi adalah mengamati terkait pola keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggan, di mana untuk produk dari fashion ini kan memiliki size-nya tersendiri sehingga perlu disesuaikan sesuai customer masing-masing, sesuai preferensi. Nah, ini sejalan dengan konsep produk yang ditawarkan oleh Kohler, di mana konsep produk ini lebih menitik beratkan pada strategi pemasaran yang ada di bagian perbaikan produk yang berkelanjutan, di mana untuk selain menawarkan kualitas, kinerja dan juga inovasi, ini juga terkait peningkatan produk tersebut sangat disesuaikan berdasarkan preferensi dan sesuai kebutuhan customer. Konsep produk ini berlawanan dengan konsep produksi yang umumnya kita temui di beberapa strategi marketing yang dijalankan oleh suatu usaha, di mana mereka lebih menekankan kepada kualitas produk dan juga harga. Jadi persaingan harga ya teman-teman. Jadi lebih mengutamakan untuk proses produksinya itu seperti apa, sehingga pada era-era sekarang ataupun pada sisi marketing untuk produk fashion, sebenarnya untuk konsep produksi sendiri tidak banyak digunakan, ataupun mungkin lebih memilih untuk menggunakan konsep produk, di mana nantinya kita akan menambahkan value added pada produk yang kita miliki sehingga akan menghasilkan return atau penjualan yang optimal, seperti itu. Jadi mungkin sembari mengakhiri sesi kali ini, saya ingin memberikan kesimpulan bahwasanya untuk mendalami suatu usaha ataupun marketing ya, di dunia marketing, mungkin kita bisa melewati beberapa penelitian ataupun kita bisa menggunakan beberapa pengamatan yang kita peroleh dari beberapa macam atau beberapa cara paradigma. Di antaranya adalah paradigma interpretif. Sekian dari saya. Terima kasih telah melihat. Jangan lupa subscribe ya.